Salam. Saya sebentar mau kasih kesaksian bagaimana Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu benar-benar baik. Ya, kalau saya juga bukan berasal dari orang yang percaya. Saya ini basicnya itu bukannya Kristen, bukannya orang kenal Tuhan. Dari kecil saya beragama Buddha. Kenapa saya bisa kenal Tuhan? Lewat satu masalah. Pada tahun 2008, saya mempunyai benjolan di leher. Nah, saya pikir saya cuekin aja itu benjolan itu. Saya pikir, ini nggak tahu apaan. Dalam waktu 3 bulan, dia langsung membesar, dan makin membesar. Akhirnya waktu itu saya masih kerja, bos saya bilang, coba lu periksa. Akhirnya saya tuh udah gak mau gitu, tapi akhirnya ya udahlah disuruh periksa ya saya periksa. Setelah saya periksa di dokter ini langsung vonis saya, kamu ya, karena dia tanyain saya ciri-cirinya, ciri-cirinya itu benar semua. Dia kasih 3 ciri-ciri, itu benar semua. Langsung dia vonis saya, dia bilang, "You ini kena sakit kelenjar getah bening." Apa itu dok? Bahasa kedokterannya limfoma. Bahasa dia bilang, dia sih masih nggak mau bilang ini kanker, dia bilang kanker kelenjar getah bening. Oh, saya bilang kanker. Saya bilang, tahu dari mana? Karena yang saya sebutin ciri-cirinya itu benar semua katanya. Benar juga sih ya. Saya bilang, waduh ya udah dah, kanker dah. Saya bilang dah. Terus udah gitu, besoknya saya lapor dong ke bos saya. Saya ini, dia tanya, lu udah dokter? Udah. Sakit apa? Katanya sih kanker kelenjar getah bening. Serius lu? Iya. Coba lu ke dokter lagi deh. Ya udah saya ke dokter lagi. Dokter yang kedua juga vonisnya sama, tapi bahasanya lebih halus, lebih nggak bikin kita shock. Akhirnya, ya udah. Saya bilang saya kanker. Saya bilang saya divonis kanker. Saya bilang ke bos saya. Dia bilang, jadi lu mau gimana? Mau ke Singapura? Kemo aja? Oh nggak usah. Saya bilang. Kenapa? Mati lu ntar. Saya punya Tuhan. Saya bilang. Kalau misalnya mati pun, saya bilang, kalau mati sekarang pun, saya udah siap karena saya udah punya Tuhan. Akhirnya, 1 tahun setengah, saya bilang sih versi saya sembuh. Karena kenapa? Saya ini udah nggak berasa apa-apa lagi. Karena waktu saya sakit, itu di badan saya itu full sama kelenjar. Jadi kalau misalnya saya jalan, ini lantai 2, saya mau turun ke depan ke lantai 1 itu, saya harus istirahat. Saya nggak bisa langsung. Terus udah gitu mata juga udah udah mau keluar. Tapi herannya, di saat saya sakit, saya bukannya tidur atau gimana, enggak. Tapi Tuhan bawa pelayanan yang tadi saya nggak pernah kenal Tuhan itu kayak gimana. Pelayanan itu kayak apa, nggak pernah kepikir, tapi Tuhan bawa, ya bawa di radio lah, pelayanan full gospel lah, apapun, pelayanan orang sakit. Sampai saya bingung, loh ini saya ini sakit, tapi saya ini nggak merasa sakit gitu, santai aja, enjoy aja gitu. Padahal orang-orang yang melihat saya, misalnya kalau saya ke mall, itu orang-orang pasti melihat saya, 100 orang melihat saya. Karena dia bingung, ini benjolan apa sih? Sampai gede banget di leher. Jadi saya mau nengoknya itu mesti pakai badan, kayak robot. Karena saya nggak bisa nengok begini, karena keganjel sama benjolannya. Nah, satu hari setelah saya di saat saya santai, saya rest gitu ya, saya nonton TV, itu berasa ada yang pencet-pencet gitu. Saya nggak tahu, tapi saya aminin, saya bilang sembuh dalam nama Yesus, saya bilang. Jadi kalau orang tanya, lu sembuh sakit kanker dari mana? Saya juga nggak tahu. Obat saya cuma 1, saya bilang. Setiap bangun pagi, saya selalu deklarkan, sembuh di dalam nama Yesus. Dalam benjolan aku ikat kuasanya. Saya juga nggak tahu itu. Kenapa saya bisa ngomong itu? Tapi saya yakin dan percaya hari ini saya bilang, ini karena Roh Kudus. Saya bisa rest. Itu semua juga karena Tuhan. Nggak mungkin kita besok nggak makan aja udah pusing kan? Apalagi kena sakit kanker. Pasti stres, tapi saya bisa rest. Karena apa? Ya halu misalnya, jadi gini, kalau misalnya Tuhan mau ambil, ya udah ambil aja gitu. Siapa yang bisa tahan kan? Nggak ada kan? Tapi kalau Tuhan mau nyembuhin, ya udah itu mujizat terserah Tuhan. Tapi Tuhan mau menyembuhkan saya, berarti ada rencana Tuhan dalam hidup saya.
Ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi melalui satu sakit ini, saya bisa kenal Tuhan, hidup saya diselamatkan, dan Tuhan itu kerja tuh nggak pernah setengah-setengah. Tuhan full sembuhkan sama kita punya karakter yang jelek pun itu diubahkan sama Tuhan. Boro-boro saya bisa bicara begini, nggak mau, saya nggak bakalan mau kalau bicara di depan, malu. Terus udah gitu kalau ngomong sama orang saya itu lebih banyak diam. Karena kenapa? Saya temperamen orangnya, saya nggak bisa argumen begitu. Wah pasti saya pukul aja deh. Saya bilang. Nah tapi Roh Kudus yang merubahkan itu semua, itu Tuhan yang merubahkan. Jadi kalau misalnya hari ini masih bingung, misalnya persoalan Bapak Ibu gimana gitu ya, saya juga nggak tahu, kita manusia namanya pasti banyak masalah. Fokusnya ke Tuhan aja. Kalau fokusnya ke masalah, ya tambah parah. Satu lagi kesaksian saya. 2015 saya benar-benar nggak bekerja, jadi nggak dapat yang namanya income. Otomatis semua orang-orang yang dulunya dekat sama saya menjauhkan. It's okay, no problem. Hanya teman-teman ngopi yang masih mau nemenin. Jadi siapa sih yang mau nemenin orang nggak punya duit gitu kan? Tapi teman-teman ngopi nggak begitu. Terima kasih ya. Nah, akhirnya karena keadaan saya lupa sama Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Saya lupa sama Tuhan yang sudah memberikan saya mujizat. Karena kenapa? Saya fokus sama keadaan saya, sama masalah saya. Masalah saya itu berat banget. Sampai saya tiap hari doanya itu bukannya Tuhan tolong saya. Enggak, saya enggak gitu lagi doanya. Karena udah saking tekanan membuat saya itu doanya sampai gimana? Tuhan, tolong saya. Saya udah sampai kayak begitu doanya. Karena kenapa? Udah bener-bener, udah ke pojok bener-bener. Akhirnya satu hari. Ini bukannya karena kebetulan. Saya ingat di Balikpapan, saya tinggal di Balikpapan ya. Tahun 2012, kebetulan Pastor Chris juga yang khotbah. Pastor Chris mengkhotbahkan kasih Bapa. 2012 awal, waktu itu saya pelayanan di belakang. Itu pas saya bangun pagi, saya ingat Tuhan mengingatkan akan khotbah itu. Saya bilang, wah saya udah salah nih, saya bilang. Saya udah salah, karena saya marah sama Tuhan. Saya marah, saya udah nggak pernah. Pokoknya yang namanya hal-hal rohani kayak gini, saya udah nggak mau deh. Aduh, percuma dah. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya fokus sama masalah saya. Saya bukan fokus sama Tuhan saya yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah memberikan saya mujizat. Tapi saya fokus sama masalah saya. Semakin kita fokus sama masalah kita, itu semakin berat, semakin dalam. Percaya. Tapi ketika saya diingetin nama Tuhan, ya, jangan bilang Tuhan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Tuhan. Tapi kitanya yang lupa, Tuhan udah di dalam kita, Dia udah nggak kemana-mana. Karena kita adalah gerejanya. Tuhan itu udah nggak bisa ninggalin kita juga udah nggak bisa ninggalin Tuhan. Salah. Tapi Tuhan yang di dalam kita. Cuman ketika itu yang namanya manusia pasti ada lupa. Saya lupa sama Tuhan. Saya ingat, jadi yang ingat masalah saya. Yang ingat sama masalah. Tambah mampus, tambah berat, bener-bener. Akhirnya ketika saya diingatkan Tuhan, mulai saya pelan-pelan saya ingat kebaikan Tuhan yang akan hidup kita. Kebaikan. Fokusnya udah beda, udah ke Tuhan. Saya ingat korbannya Pastor Chris. Makin lama saya makin ingat, makin ngelihat Tuhannya, bukan ngelihat masalahnya. Udah selesai masalahnya? Belum. Tapi yang saya mau saksikan di sini, saya bukan saksikan masalahnya. Adalah ketika kita fokus sama Tuhan, ya, damai sejahtera, ya, yang tadinya emosi gitu karena masalah itu hilang. Kita bisa menghadapi orang-orang yang nagih utang sama kita atau teman-teman itu santai aja. Tadinya emosian. Karena kenapa? Dia fokusnya sama masalah. Tapi ketika fokus sama Tuhan, Tuhan berikan itu damai sejahtera. Itu luar biasa. Di dunia ini nggak ada. Di dunia nggak ada. Jadi apapun masalahnya, cuman saya mau kasih tipsnya, fokusnya aja sama Tuhan. Apapun. Ya, terima kasih Bapak Ibu.